tentang apa yang dilakukan si perempuan ini. Bagaimana dia memecahkan buli-buli itu dan menuangkan minyak narwastu kepada Yesus. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Shalom, saudara kasih. Hari ini di tempat suasana yang cukup bagi saya, di sini saya sering mendapatkan inspirasi dengan Tuhan di atas gunung dengan kabut, ya. Itu seringkali dalam ketenangan kita mendapatkan inspirasi ilahi. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, hari ini saya rindu berbagi Injil, berbagi pandangan firman Tuhan kepada kita semuanya. Ada yang menggelitik di hati saya ketika saya dalam perjalanan menuju tempat ini. Seberapa berhargakah Injil di dalam hidup saya? Nah, hari ini saya ingin membacakan bagi kita Markus 14. Ya, ini ayat yang saudara nanti bisa renungkan dari ayat 3 sampai dengan ayat 14. Tetapi ada satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan di sana tentang ada orang yang mulai protes tentang apa yang dilakukan si perempuan ini. Bagaimana dia memecahkan buli-buli itu dan menuangkan minyak narwastu kepada Yesus. Saudara, mungkin bagi kita ada orang yang bilang begini, kok kamu habis-habisin uang sih pelayanan? Kamu bukankah melakukan hal yang sia-sia? Waktu saya ada di ladang misi, beberapa orang bilang, apain sih kamu habiskan waktu, uang, bangun gereja di beberapa tempat, dan beberapa mereka itu kurang menghargai apa yang kau kerjakan. Namun pandangan saya berbeda. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah ungkapan syukur saya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup saya. Itu sebabnya ketika saya pergi, saya memberikan hidup saya, harta saya di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saya mengerti bahwa itu semua nggak sebanding dengan apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup saya. Mungkin itu yang terjadi kepada perempuan ini. Bagaimana dia menuangkan minyak narwastu yang begitu mahal. Bahkan orang-orang protes, kenapa sih nggak kasih sama orang miskin aja? Kadang-kadang banyak orang nggak ngerti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Nah, hari ini dari pembacaan ini kita melihat ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada kita. Yang pertama, berbicara harta. Markus 14 ayat 3 dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Saudara tahu siapa yang mau dekati si kusta, penyakit kusta pada saat itu, karena itu adalah sebuah sakit yang dianggap orang Israel sebagai penyakit yang paling terkutuk. Tapi Alkitab mencatat waktu mereka sedang duduk makan di sana, datanglah seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, mahal harganya. Setelah dipecahkan buli-buli itu, dicurahkan minyak itu kepada kepala Yesus. Saudara, ada satu di dunia, kalau saudara searching di Google, ada sebuah parfum yang begitu mahal. Parfum itu bernama Sumuk. Itu berharga sampai 1.29 million US dollar. Harga yang cukup fantastis. Heran maksud saya. Karena parfum Sumuk ini penutupnya itu terbuat dari berlian. Dan kalau dituangkan ke badan tubuh kita itu bisa 8 atau 12 jam
dia masih wanginya luar biasa. Dan di baju akan tinggal beberapa minggu. So bisa bayangkan siapa orang yang segila itu mau rela membeli parfum semahal ini. Tapi kan itu tergantung perspektif. Seberapa banyak uang dia juga. Kalau saya secara pribadi nggak mungkin membeli parfum sumuk ini. Kepentingannya apa buat saya? Tapi bagi pembeli, mungkin dia dari sudut pandang yang berbeda, dia akan membelinya. Ya, ini adalah sebuah perbandingan kalau kita merenungkan apa yang dilakukan perempuan tadi, bagaimana dia menuangkan minyak narwastu. Dari perspektif dia, seberapa penting sih dia sampai mau rela mengeluarkan uangnya, menghabiskan uangnya, membeli minyak narwastu yang begitu mahal ini, lalu menuangkannya kepada Yesus. Ada sebuah keberhargaan dalam pandangannya. Mungkin dia selama ini telah memboros-boroskan uang untuk sesuatu yang gak berharga. Dan hari ini, sebagai ganti sukacita, dia gak peduli dengan uang, dia gak peduli dengan harta itu. Tapi ada sebuah kepuasan batin ketika dia memberikan sebuah penghormatan kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan. Ada satu hal untuk mengatakan bahwa Yesus layak, tapi ada hal lain untuk memecahkan buli-buli narwastu. Dia membutuhkan sebuah pengorbanan. Itu sebabnya seberapa besarkah harga berkat menurut pandangan kita. Nah, ketika kita memperbandingkan minyak wangi sumuk tadi yang begitu mahal, harganya miliaran, mungkin orang berpikir bodoh betul ya orang membeli parfum sumuk dengan harga miliaran. Sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Sampai-sampai orang menggerutu ketika minyak narwastu yang mahal itu dituangkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang termahal dalam hidupmu? Yang sebenarnya yang sudah engkau pecahkan bagi Kristus. Ada banyak orang hanya sekedar mengkritisi, bukan tidak baik kalau kita dikritisi, tapi sebaiknya ketika kita mengkritisi, ada sesuatu yang sudah kita perbuat, ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Perempuan tadi memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena dia berpikir apa yang telah dia hidup selama ini tidak ada satupun yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saya setiap kali merenungkan, memang saya sudah keliling dan melakukan banyak hal di ladang misi dan melayani, memiliki banyak murid. Tapi kadang-kadang saya berpikir, apakah itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu sudah yang terbaik? Setiap hari, mari kita mengkalibrasi hati kita. Seberapa berhargakah Yesus dalam hati kita? Seberapa berhargakah perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita, hingga kita mau rela melakukan yang terbaik. Kita rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang kedua, dalam pembacaan percakapan Yesus tadi dalam Markus 14, kita akan menemukan di sana kritik. Di ayat 4, di ayat 5 dalam Markus 14 dikatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini kan dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, saudara yang kekasih, pengabdian kita terhadap Yesus seharusnya memang tidak masuk akal bagi dunia ini. Jika hidup kita masuk akal bagi dunia yang melihat kita, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa berhargakah Yesus yang sebenarnya. Memang kadang-kadang apa yang dilakukan perempuan tadi nggak masuk akal. Masakan dia rasanya seperti apa?
menghambur-hamburkan uang untuk sebotol minyak narwastu. Ada orang kadang-kadang memang berpikir lain. Kenapa kamu harus jual rumah kamu, lalu kamu sumbang untuk gereja? Ada orang berkata, kenapa sih kamu harus tinggalkan keluarga? Kamu pergi melayani sampai begitu lama meninggalkan anak istrimu. Apa yang kau dapat di sana? Sudah setiap kali kata-kata itu datang ke dalam hidup saya mengerti bahwa mereka tidak mengerti seberapa berharganya Yesus dalam hidup mereka. Seberapa besarkah dan mahalkah arti Injil dalam hidup saudara? Itu akan menentukan pergerakan saudara, kasih saudara. Seberapa besar saudara memandang Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai orang yang telah pribadi yang menyelamatkan, yang memberikan engkau kesempatan untuk hidup kembali. Engkau disembuhkan dan dipulihkan. Seberapa mengerti engkau memahami betapa baiknya Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar harga yang kau berikan kepada Dia. Stop. Saudara yang kasih, dalam kasus ini mungkin perempuan ini mendapat kecaman, kritikan. Tapi saya yakin jika orang-orang yang tadi mengkritik itu mengalami sebuah kehancuran atas apa yang dialaminya, dan dia merasakan perjumpaan yang mahal dengan Tuhan, mereka pasti akan berkata, baik sekali perbuatan. Bukan berarti saya lebih baik dalam pandangan ini. Ini yang saya rasakan, yang saya alami. Mengapa saya harus pergi? Mengapa saya harus memberi? Mengapa banyak hamba Tuhan rela mati demi Injil, memberikan hartanya? Karena dia telah mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya, yaitu kasih Bapa. Nah, yang ketiga, poin yang kita dapat pelajari adalah di sini ada pujian. Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, Yesus memberikan pujian. Dia mendukung apa yang dilakukan perempuan ini. Dan anggapnya itu adalah sebuah ungkapan hati perempuan, rasa cintanya kepada dia. Saudara, itu yang membuat Daud sampai berkata, engkau bisa mengambil semuanya daripadaku, but don't ever take your spirit from me. Jangan pernah ambil rohmu dari dalam hidupku. Dalam Matius 13 ayat 49, di sini Yesus membentangkan sebuah perumpamaan. Ia berkata, hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan dan ditutup. Orang kemudian dalam kegembiraannya, dia pergi dan menjual semua yang dia miliki dan membeli ladang itu. So, bisa bayangkan ekspresi orang tadi ketika dia melihat ada harta yang begitu banyak sekali, harta yang terpendam, and nobody knows, hanya dia yang tahu. Dibandingkan dengan hartanya, kalau dijual mungkin hanya 100 juta, tapi kalau dia beli ladang itu, di sana ada harta terpendam triliunan rupiah. Orang yang bijak akan menjual hartanya yang tidak seberapa itu untuk membeli ada satu harta yang terpendam. Perempuan ini tahu Yesus yang termahal, Yesus yang termulia. Kalau dia memberikan minyak narwastu, itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupnya. Bahkan dalam Markus 14 ayat 7 dikatakan tadi, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara, ini adalah sebuah perkataan yang saya berpikir mengubah hati saya. Karena Yesus ada di surga, orang miskin akan selalu ada pada kita. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih.
Yesus telah memberikan sebuah pengaruh, pengajaran, pandangan yang baik supaya kita melakukan apa yang paling utama dan penting dalam hidup ini. Nah, saudara yang kekasih, pola pikirnya ya, yang penting bukanlah apa yang kita katakan tentang diri kita, tetapi yang penting bukanlah apa yang orang lain katakan juga tentang kita, tetapi yang penting adalah apa yang Yesus katakan tentang kita. Orang bisa bilang apa saja, kamu bodoh, kamu nggak bijak, kamu kurang berhikmat, tetapi kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang perbuat, kita sudah pikirkan mata-mata karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, kontrasnya saudara, dalam Markus 14 ayat 10 tadi dikatakan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang ya dari yang ke-12 murid itu, kepada imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sudah perhatikan, ada seorang perempuan yang menjual, yang membeli minyak narwastu, memberi yang terbaik buat Yesus. Tapi ada seorang yang rendah nilai imannya, bahkan bukan sekedar dia mengkritik, tapi dia mau jual Yesus. Sudah perhatikan, kedekatan dengan Yesus tidak pernah menjamin, kedekatan dengan Yesus tidak menjamin kesetiaan kita. Kita bisa berada di sekitar Yesus sepanjang hidup kita dan tidak pernah melihat, tapi seringkali kita mungkin tidak pernah melihat betapa berharganya, betapa mahalnya Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita. Yudas setiap hari dekat dengan Yesus, tapi kedekatannya tidak membuat dia melihat betapa berharganya, betapa mahalnya Yesus di dalam hidupnya. Saudara, Yesus itu sangat indah, atau Yesus sangat berguna dalam hidup saudara. Apakah saudara hanya memanfaatkan dia untuk ketika saudara sakit, engkau membutuhkan kesembuhan? Ketika engkau butuh uang, dia berguna bagi saudara karena dia akan menyediakan berkat bagi saudara? Atau engkau berkata, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah? Markus 14 ayat 8 tadi dikatakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, sampai tingkat di mana kita melihat betapa berharganya kita bagi Yesus. Sampai tingkat itu kita akan melihat harga Yesus yang sebenarnya di dalam hidup kita. Sampai tingkat mana kita dapat melihat betapa berharganya dia bagi kita. Nah, di situ akan kita melihat betapa berharganya Yesus itu bagi hidup kita. Hari ini saudara, dari tempat ini saya rindu mengajak saudara untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Seberapa berhargakah Injil itu? Kalau hari ini kita pergi memberitakan Injil, karena kita tahu Yesus yang termanis, Yesus satu-satunya jawaban, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Yesus satu-satunya yang sanggup merubah hidup kita, menuntun kita, membawa kita kepada satu tempat jauh di ujung sana, yaitu hidup yang kekal. Kesanalah kita nanti berada, dan jembatannya adalah Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Salam saya, Pastor Afron Stampri Marbun, Amazing Grace Mission, yang terus bergerak sampai Tuhan datang. Atas perkenanannya, kita akan terus bergerak dalam pelayanan misi, menjangkau pulau-pulau di seluruh Indonesia, menjadi berkat, supaya setiap orang, setiap lidah, setiap lutut mengaku
dan menyembah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. melayani